Allah yang kekal dan kuasa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dalam pertemuan-pertemuan ini sehingga membuahkan hasil yang baik. Kami serahkan sepenuhnya dalam Tritunggal Maha Kudus yang penuh dan kuasa untuk berkat atas mereka semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama para pejuang wanita dan terkhusus wanita Katolik Republik Indonesia. Selesai. Para hadirin yang kami hormati, pada tanggal 11 Maret 2023, kami panitia telah dibentuk dengan skep nomor skep garing 01 garing DPC GB garing 3 garing 2023, dan setelah berkoordinasi dengan Ketua Presidium DPD Jayapura Provinsi Papua bersama dengan Pastor Penasihat Rohani, maka kami sepakat untuk melaksanakan Konferensi 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Gembala Baik pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2023 bertempat di Aula Susteran Maranatha Waena. Adapun tema yang kami usung pada konferensi ini adalah dengan semangat Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Jayapura berperan membudayakan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan subtema adalah melalui Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Jayapura, kita tingkatkan peran keluarga dalam pelestarian lingkungan hidup. Konferensi 8 Wanita Katolik Cabang Gembala Baik diikuti oleh 9 ranting, yang dimana masing-masing ranting mengutus 5 utusan dan seorang peninjau. Selain utusan dan peninjau juga dihadiri oleh pengurus Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Jayapura periode 2019, 2022, dan 2023. Para hadirin yang kami hormati, dalam melaksanakan Konferensi 8 ini kami membutuhkan sejumlah dana, dan dana pelaksanaan kegiatan ini kami peroleh karena kebaikan Tuhan yang Maha Kasih melalui donatur Bapak Pejabat Wali Kota, dalam hal ini oleh Bapak Arabi, DPP Wakil Gembala Baik oleh Pastor Hendri Barnabas Dayana, dan beberapa keluarga yang tidak ingin disebutkan namanya. Selain dari para donatur, kami juga melakukan pasar di gereja kami Gembala Baik Jayapura, sehingga target yang kami rencanakan puji Tuhan terpenuhi. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih banyak secara khusus kepada pemerintah Kota Jayapura, DPP Wakil Gembala Baik Jayapura, dan seluruh donatur yang telah mendukung melaksanakan Konferensi 8 ini. Secara pribadi, saya juga memberi apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana Konferensi 8 ini yang telah bahu-membahu bergandeng tangan, memberi waktu dan tenaga
sehingga pemberkatan ini boleh berlangsung. Akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Pejabat Wali Kota Jayapura berkenan memberikan arahan serta membuka secara resmi Konferensi 8 Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Gembala Baik Adipura. Demikian laporan kami selaku Ketua Panitia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, terutama di dalam pelayanan kami mungkin salah tempat atau salah nama, kami mohon maaf. Selamat mengikuti Konferensi 8 cabang Gembala Baik Adipura dengan semangat Kristiani dan sukacita sehingga dapat membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat di Papua. Menyadari diri akan peran yang menentukan kehidupan ini. Bisa baik, bisa buruk. Tapi ingatlah bahwa setiap pribadi karena diciptakan dengan baik adanya dan diberikan serba baik oleh Tuhan Allah, maka harus mau dan berani menampilkan yang terbaik, menjadi pewarta keselamatan dalam kehidupan. Maka diharapkan untuk organisasi ini mau merangkul dan mengisi dengan tepat guna program-program yang ada. Nah, maka dalam konferensi ini diharapkan bisa memunculkan program-program yang tepat guna, yang bermanfaat untuk bagi semua kehidupan, bukan hanya untuk para wanita sendiri, tetapi untuk semuanya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa organisasi kita ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan, sehingga bergerak bukan hanya di lingkup gereja, tapi juga lebih pada bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagian ini memang belum terlalu nampak. Ya. Ini saya pahami bahwa wanita Katolik ini mempunyai banyak keterbatasan. Bukan keterbatasan soal kompetensi. Saya paham bahwa ibu-ibu wanita Katolik RI itu orang-orang hebat, orang yang mempunyai banyak kompetensi. Tetapi keterbatasan dalam hal ini berkaitan dengan masalah anggaran. Karena kami memang lebih pada kemandirian dari masing-masing. Bagaimana caranya masing-masing ranting atau cabang untuk menghimpun anggaran sehingga kegiatan itu bisa jalan. Mari bersama berdoa untuk anak-anak kita, keluarga yang kita kasihi agar diselamatkan menjadi bagian kerajaan Allah. Hadirin undangan yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa kota Jayapura sebagai kota majemuk yang harus bersama kita jaga keamanannya, kedamaiannya, kerukunannya, dan kebersihannya. Perbedaan haruslah menjadi kekuatan, bukan menjadi alat perpecahan. Terlebih menjelang pesta demokrasi, mari bersama kita jaga keamanan kota maupun baik demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024. Kita tingkatkan lagi kehidupan, saling menghargai, saling percaya, dan bersatu dalam perbedaan serta keberagaman di kota Jayapura, menjauhi isu-isu politik yang akan memecah persatuan kita. Hargai pilihan orang lain seperti orang lain menghargai pilihan kita. Saya ucapkan selamat berkonferensi. Semoga konferensi cabang ini tidak sekedar menjadi acara organisasi, tetapi juga perjumpaan iman, dan apapun yang terjadi juga yang direncanakan selanjutnya akan menjadi pujian bagi Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mewakili Pejabat Wali Kota Jayapura dengan resmi membuka Konferensi ke-8 Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Adipura.
Terima kasih dan para peserta untuk mendengarkan kesempatannya. Wanita Katolik berjiwa berjuang sesama bernegara Indonesia berataskan rasa suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serta mengikut daya Di dalam anggota mulai dari kanting ya, melatih pola pikir, pola tindak, kemudian menanamkan etika moral dan tata nilai kehidupan. Iya baik, jadi ibu saya mau pesan. Saya berharap bahwa kita yang ada di Wanita Katolik RI itu mempunyai satu figur-figur yang yang bisa dicontoh oleh masyarakat bahwa ini orang baik. Gitu. Jadi kalau ketika Wanita Katolik RI, pasti ibu-ibu ini orang hebat, begitu. Akan terjadi demikian ketika kita bisa membawa diri untuk kita apakah itu pola pikir kita, apakah pola tingkah laku kita, ini akan mencerminkan menjadi nilai yang baik. Nah ini saya harap demikian. Jangan sampai ada hal yang lain. Oh WKRI, nah ini bagian saya tidak harapkan demikian. Oleh karena itu saya berharap bahwa kita semua yang bergabung dalam organisasi ini, mari pola pikir, pola tingkah laku kita ini yang selalu kita jaga dengan baik supaya labeling untuk Wanita Katolik RI itu tetap positif di mata masyarakat. Yang pertama adalah ketentuan umum, pedoman pasal 1 adalah pedoman. Rancangan tata tertib ini selanjutnya disahkan sebagai tata tertib Konferensi 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura, merupakan pedoman bagi peserta dan panitia dalam mengikuti dan menyelenggarakan Konferensi 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura. Pasal 2 Dasar Konferensi 8 Wanita Katolik Republik Indonesia dengan pengurus cabang Gembala Baik Adipura. 1. Anggaran dasar tahun 2018. A. Bab 2 tentang asas, visi, misi, sifat dan pedoman. Pasal 5 tentang asas, pasal 6 tentang visi, misi, dan pasal 7 tentang sifat dan pedoman. B. Bab 5 tentang musyawarah, quorum. Pasal 11 tentang musyawarah, pasal 12 tentang quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 15 tentang konferensi cabang. 2. Anggaran rumah tangga tahun 2018. A. Bab 2 tentang semangat dan sikap. B. Bab 3 tentang keanggotaan. Pasal 3 tentang keanggotaan. Pasal 4 tentang hak dan kewajiban anggota. C. Bab 4 tentang organisasi. Pasal 8 tentang tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. D. Bab 5 tentang pelaksanaan musyawarah. Pasal 16 tentang hak bicara dan hak suara. Pasal 19 tentang konferensi cabang. Bab 7 tentang pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas anggota.
3. Keputusan rapat pleno Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik anggota Abepura tanggal 11 Maret 2023 tentang penyelenggaraan konferensi cabang 8. Pasal 3. Quorum. Sidang pleno adalah sah apabila dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ranting yang ada di cabang. 2. Sidang komisi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi atau tim yang terdaftar. Yang ketiga, apabila jumlah yang ditentukan belum dapat tercapai, maka sidang ditunda 15 menit. Apabila setelah dilakukan penundaan ternyata jumlah yang hadir belum memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka sidang dinyatakan sah jika mendapat persetujuan 4/5 dari jumlah yang hadir. Pasal 4. Pengambilan dan pengesahan keputusan. 1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila tidak mencapai kesepakatan dalam sidang-sidang pleno, komisi dan tim, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah suara yang hadir ditambah 1. 3. Hasil sidang komisi-komisi, sidang tim pemilihan dan sidang tim verifikasi dilaporkan dalam sidang pleno untuk disahkan sebagai keputusan konverja. Pasal 5. Maksud dan tujuan. 1. Konverja 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Gembala Baik Abepura bermaksud a. Meningkatkan daya juang dan kemandirian organisasi guna mewujudkan visi dan misi organisasi. B. Menyatukan gerak langkah untuk mampu berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia sejahtera yang berkeadilan. 2. Konverja 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura bertujuan a. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura masa bakti 2019-2022/2023. B. Menetapkan dan mengesahkan program kerja Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura selaras dengan strategi dan program kerja nasional hasil Kongres 20 tahun 2018 dan merupakan pedoman arah bagi seluruh tingkat kepengurusan dalam menunjukkan visi dan misi organisasi untuk masa bakti tahun 2023-2026. Memilih dan menetapkan pimpinan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia untuk masa bakti tahun 2023-2026. Pasal 6. Bentuk. Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura diselenggarakan dalam bentuk 1. Sidang-sidang yang terdiri atas sidang pleno, sidang komisi, dan sidang tim. 2. Penguatan organisasi. 3. Pertemuan koordinasi penasehat rohani Dewan Pengurus Cabang. Pasal 7. Pimpinan dan penyelenggara. Pimpinan dan penyelenggara Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik Republik Indonesia dengan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura adalah Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura. 2. Pimpinan Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura telah membentuk kepanitiaan berdasarkan surat keputusan nomor Skep 01/PPC GB/3/2023 tanggal 11 Maret 2023 tentang pengangkatan panitia pelaksana Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura yang terdiri atas a. Panitia pengarah adalah Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura yang terdiri atas ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan beberapa kelompok kerja. B. Panitia pelaksana adalah Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura beserta ranting-ranting yang ditunjuk dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, dan sejumlah sesi sesuai kebutuhan. Pasal 8. Dewan Penasihat Konferensi Cabang. 1. Dewan Penasihat Konferensi Cabang 8 tahun 2023 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura diangkat oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang berdasarkan surat keputusan nomor Skep 01 DPC GB/3/2022/2023 tanggal 11 Maret 2023 tentang pembentukan dan pengangkatan panitia Konferensi Cabang 8 tahun 2023 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abepura. 2. Dewan Penasihat Konferensi Cabang 8 tahun 2023 berwenang memberikan saran dan pertimbangan langsung kepada pertanggungjawaban Konferensi Cabang berkaitan dengan seluruh proses
persiapan dan pelaksanaan konferensi cabang. 3. Dewan Penasihat Konferensi Cabang. 8. Wanita Katolik Republik Indonesia dengan pengurus cabang Gembala Baik Adipura adalah Pastor Parodi Gembala Baik Adipura. Bab 2. Tema, materi, waktu, dan tempat. Pasal 9. Tema dengan semangat konferensi cabang 8 wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Gembala Baik Adipura berperan membudayakan pelestarian lingkungan hidup. Subtema, melalui konferensi cabang 8 wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura, kita tingkatkan peran serta keluarga dalam pelestarian lingkungan hidup. Pasal 10. Waktu dan tempat. Konferensi cabang 8 wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura dilaksanakan tanggal 3 Juni 2023 di Aula Susteran Maranatha Waena, Jalan SPG Tondang Bakti Waena. Pasal 11. Materi konferensi cabang 8 wanita Katolik Republik Indonesia dalam pengurus cabang Gembala Baik Adipura terdiri atas 1. Materi pokok. A. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura masa bakti 2019-2022-2023. Rancangan program kerja wanita Katolik Republik Indonesia dalam pengurus cabang Gembala Baik Adipura untuk masa bakti 2023-2026. Pemilihan pimpinan Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura masa bakti tahun 2023-2026. Materi penunjang. A. Penguatan organisasi. Bab 3. Peserta, mandat, hak, dan kewajiban. Pasal 12. 1. Peserta dan mandat. A. Utusan adalah anggota wanita Katolik Republik Indonesia yang membawa surat mandat sebagai wakil sah dari ranting yang mengutusnya. B. Peninjau adalah anggota wanita Katolik Republik Indonesia yang hadir mengikuti konferensi cabang dengan membawa surat tugas dari rantingnya. C. Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura. 2. Mandat. Mandat adalah A. Hak suara dari ranting yang diberikan kepada utusan yang mewakili untuk menyampaikan hak suara tersebut dalam sidang-sidang. B. Hak suara ini diwujudkan dalam bentuk surat. Hak suara ini diwujudkan dalam bentuk surat mandat. Surat mandat dinyatakan sah apabila tertera tanda tangan oleh ketua ranting. Pasal 13. Hak dan kewajiban. 1. Hak bicara. Peserta konferensi cabang mempunyai hak bicara. B. Hak bicara disalurkan dan dititipkan kepada juru bicara yang telah ditetapkan oleh ranting masing-masing. C. Kesempatan berbicara diberikan dan ditentukan oleh pimpinan masing-masing sidang. D. Juru bicara menyampaikan pandangan dan pendapat sesuai pokok bahasan dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pimpinan sidang. 2. Hak suara. Hak suara hanya dimiliki oleh utusan membawa surat mandat dari ranting yang diwakilinya. B. Hak suara dalam bentuk mandat diberikan kepada utusan sesuai jumlah mandat dari ranting-ranting yang diwakilinya. 3. Kewajiban. A. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir sebelum sidang dimulai. B. Setiap peserta wajib mengenakan tanda pengenalan di dalam ruang sidang. C. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib konferensi cabang 8 dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati etika organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. D. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh persidangan yang telah dijadwalkan. Bab 4. Sidang-sidang, pimpinan, sekretaris, dan narasumber. Pasal 14. Sidang-sidang. Pertama, sidang pleno. A. Membahas materi dan mengesahkan hasil sidang sebagai keputusan konferensi cabang. 2. Dihadiri oleh seluruh peserta dan undangan. C. Sidang pleno terdiri atas pleno pertama, pengesahan, keabsahan, konverjak, tata tertib, jadwal acara, konverjak, serta komisi dan tim. Pleno kedua, pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang lama. Pleno ketiga, pengesahan hasil sidang-sidang komisi dan tim. Pleno keempat, pemilihan dan penetapan pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Adipura masa bakti tahun 2023-2026. Pleno kelima, pengesahan perumusan dan keputusan-keputusan konferensi cabang. Pleno keenam, pelantikan dan pengucapan janji pimpinan cabang terpilih. 2. Sidang-sidang komisi dan sidang-sidang tim. A. Membahas rancangan materi yang berbasis pada topik komisi dari tim untuk disahkan dalam sidang pleno. B. Dihadiri oleh peserta konferensi cabang yang telah didaftarkan diri pada sidang komisi atau tim tertentu berdasarkan ketentuan panitia pengarah. C. Sidang-sidang komisi dan tim terdiri atas 1.
sidang-sidang Komisi Program Kerja membahas rancangan materi dan merumuskan program kerja wanita Katolik Republik Indonesia untuk satu masa bakti tahun 2023-2026. Rancangan jadwal dinyatakan sah sebagai jadwal kerja 8 pada pukul tanggal 3 Juni 2023 pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut kepada pengesahan komisi-komisi, tim perumus, tim pemilihan, dan tim verifikasi. Nah, pada poin keempat ini, tim verifikasi adalah Ibu Ani Cecilia Indri, Ibu Justin Kandini, dan Ibu Kartika Sari Karolin. Sedangkan tim pemilihan adalah Ibu Karolin Dahai, Ibu Atutela Layanan, Ibu Esther Tima, Ibu Natalia Tasik, dan Ibu Vespa Utama. Sedangkan tim perumus adalah Ibu Agnes Alesya, Ibu Adirce Amelia Kadun, Ibu Alusia Upembun, Ibu Carolina Dahai, Ibu Indonesia Fitutami, dan Ibu Anastasia Sri Pushartari. Sedangkan untuk Komisi Program Kerja adalah Ibu Leticia Parapetok, Ibu Rodinda Sibonding, Ibu Elizabeth Angkere, Ibu Yosina Tanlain, Ibu Yudita M. Pasaribu, Ibu Bernarda Meterai, Ibu Anastasia Salama, Ibu Susana Pondeka, dan Ibu Presilia Kamundan. Maaf kalau ada nama-nama yang kurang sesuai. Yang berikut adalah Komisi Pengembangan Organisasi oleh Ibu Lili daripada Ibu Sarlena Kongsilaban, Ibu Maria Sofiana Boso Bebui, Ibu Paulina Indiri, Ibu Bora Beni, Ibu Anastasia Sri Werdani, Ibu Maria Ronsumre, Ibu Francisca Noma, dan Ibu Yustiana M. Songgonau. Itu adalah nama-nama yang masuk di dalam tim verifikasi, tim pemilihan, tim perumus, Komisi Program Kerja, dan Komisi Pengembangan Organisasi. Saya persilakan kalau ada yang boleh tanggapi. Kalau tidak ada, harap semuanya juga hadir ya. Karena kami susun juga berdasarkan nama-nama dari cabang, sehingga harap semuanya hadir semuanya dari tim dan komisi-komisi ini. Silakan. Itu kan sedang baca. Saya tidak tahu, tidak kenal nama-nama yang dikatakan tadi. Tapi usul kalau boleh dalam setiap komisi dan tim ini harus sudah mewakili setiap nanti yang dia, apalagi untuk pengembangan organisasi, pengembangan kerja itu paling tidak ada ketua-ketua nanti masuk di komisi mana program kerja, kemudian harus ada pengurus nanti yang masuk dalam pengembangan organisasi yang dia. Jadi bukan spesial, karena dia itu membahas juga program wilayah kerja. Jadi apakah sudah dilihat distribusinya itu setiap komisi dan tim itu sudah mewakili setiap ranting yang ada. Pertama program kerja dengan pengembangan organisasi. Nah, nanti misalnya membahas tentang organisasi, kita bahas tentang pilihan, karena orang tidak punya wakil dengan kita misalnya. Jadi, apakah memang sudah ada yang kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Rini dari DPD. Berdasarkan dari hasil sekretariat sudah ini, jadi ini sudah mewakili ranting-ranting yang ada di tempat lain untuk program kerja dan pengembangan organisasi. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi masukan dan tanggapan, nama-nama yang telah saya sebutkan dalam komisi-komisi, tim rumus, tim pemilihan, dan tim
tim verifikasi serta komisi program kerja dan komisi pengembangan organisasi dinyatakan sah. Yang kelima adalah pengesahan pimpinan sidang. Sidang pleno pertama dipimpin oleh Ibu Arusya Kobengo dengan sekretaris Ibu Anis Alisa. Sidang pleno kedua dipimpin oleh Ibu Anastasia Srihapati dengan sekretaris Ibu Rosina Tanwai. Yang ketiga, sidang pleno yang ketiga dipimpin oleh Ibu Tresia Suryati dan sekretaris Ibu Maria Naraka. Sidang pleno keempat dipimpin oleh Ibu Karolinda Hai dengan sekretaris Ibu Antonella Layanan. Layanan atau layanan, minta maaf Bu, layanan. Saya ulang, sidang pleno keempat dipimpin oleh Ibu Karolin Dahai dengan sekretaris Ibu Antonella Layanan. Sidang pleno 5 dipimpin oleh Ibu Bespa Utang dengan sekretaris Ibu Indonesia Utami. Sidang pleno ke-6 dipimpin oleh DPD. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pimpinan sidang. Apakah ini masih ada mau perubahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam pimpinan sidang dan sekretaris. Jadi pada sidang pleno ketiga, sidang pleno kedua itu adalah masalah LPG, sehingga sudah tidak ada lagi pengurus yang duduk sebagai pimpinan sidang atau sekretaris. Karena mereka yang akan mengevaluasi LPG dari DPC 2019-2022 dan 2023. Demikian yang kami bisa sampaikan. Kalau tidak ada, nama-nama yang tadi kami sebutkan untuk pimpinan sidang dan sekretaris sidang, saya nyatakan sah. Selanjutnya akan dibacakan berita acara oleh sekretaris sidang. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Berita acara sidang pleno pertama konferensi ke-8 tahun 2023 Mandat Katolik Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik KPPURA. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2023 bertempat di Gedung Susteran Maranatha Wayana. Dalam sidang pleno 1 konferensi cabang 8 Mandat Katolik Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik KPPURA telah dilaksanakan beberapa pelisahan pelaksanaan konferensi Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik sebagai berikut. 1. Forum konferensi terdiri oleh A 45 orang yang terdiri dari 5 utusan dengan membawa surat mandat sebanyak 43 dari 9 ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik KPPURA. B. 6 orang peninjau dan 22 orang undangan. 2. Pembacaan dan pengesahan tata tertib konferensi dan jadwal acara yang merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari berita acara ini sebagai pedoman dalam melaksanakan konferensi ke-8 Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik KPPURA. 3. Pembacaan dan pengesahan para pemimpin sidang pleno dan perumus yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. 4. Pembacaan dan pengesahan sidang komisi dan tim yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno 1 dalam konferensi ke-8 Mandat Katolik dengan pengurus cabang Kepala Baik KPPURA ditetapkan di Wayana tanggal 3 Juni tahun 2023. Konferensi ke-8 Mandat Katolik DPC Kepala Baik KPPURA sidang pleno 1. Ketua Aurelia Kobengo, Sekretaris Agnes Alisa. Kemudian telah dibacakan berita acara sidang pleno pertama oleh sekretaris tentang penetapan forum, pengesahan tata tertib, pengesahan jadwal, pengesahan tim dan komisi serta pengesahan pimpinan sidang. Maka
sidang pleno pertama kami nyatakan ditutup. 3. Pemeriksaan umum. 4. Penerimaan dan pengesahan RPJMD kepada baik masa bakti 2019-2022 KI 2023. Penerimaan Rp2.520.000, pengeluaran Rp600.000, saldo Rp8.342.000. Bulan Agustus tidak ada penerimaan, ada pengeluaran sebesar Rp5.915.000. Laporan pertanggungjawaban Ketua DPC masa bakti 2019-2022-2023 dinyatakan diterima. Ya, kita akan diskusi kelompok. Nama-nama peserta dalam tim dan komisi kelompok itu sudah ditampilkan di layar Infokus. Ibu sudah lihat? Tidak kelihatan. Bisa diperbesar. Bisa dulu sekalian ya. Ibu tentunya lihat nama-nama ya, nanti masuk di kelompok mana, karena ini ada tim verifikasi, tim pemilihan, tim perumus, komisi program kerja, komisi pengembangan organisasi. Untuk waktu diskusi kita kasih 30 menit. Kemudian untuk tempat, karena ini masih ada makan, sudah selesai ya, yang baik. Untuk tempat kita di dalam ruangan gedung ini ya, jadi tidak keluar. Untuk sebelah kanan itu kanan saya ya, berarti sebelah sini ya. Sebelah kanan itu untuk pengembang organisasi. Jadi komisi pengembangan organisasi. Untuk sebelah kiri saya itu untuk komisi program kerja. Kemudian untuk tadi yang untuk registrasi itu untuk tim verifikasi. Kemudian untuk tim perumus di saya di belakang. Di belakang mungkin ada tempat di belakang. Kemudian untuk tim pemilihan bisa di atas. Jadi mulai sekarang langsung bergerak ya, karena waktu. Kami persilakan ibu-ibu melihat dulu saya di kelompok mana, langsung bagi kelompok. Oh, baik. Baik. Kami akan bacakan untuk komisi program kerja. Ibu Leticia Clara Reto, Ibu Rodinda Sihombe, Ibu Elizabeth Tangkere, Ibu Josina Tanlai, Ibu Anastasia I. Fernandez Materbox, Ibu Teresia Evi, Ibu Anastasia Salama,
Ibu Susana Onda, Ibu Preselia Kamda. Silakan, itu untuk kelompok Komisi Program Kerja. Untuk Komisi Pengembangan Organisasi, Ibu Jenny Datu Padang, Ibu Sarlina Pongsilaban, Ibu Maria Sofiana Bosowewi, Ibu Paulina Indiri, Ibu Flora Weni, Ibu Anastasia Sriwardani, Ibu Maria Sumbre, Ibu Francisca Noma, Ibu Justina M. Somonau. Untuk tim verifikasi, Ibu Ani Cecilia Indiri, Ibu Yustin Kadinge, Ibu Kartika Sari Karolin. Untuk tim pemilihan, Ibu Carolina Dahai, Ibu Antonella Layana, Ibu Esther Tima, Ibu Natalia Linditasin, Ibu Grace Panutan. Untuk tim perumus, Ibu Agnes Aresia, Ibu Arece Amelia Kadur, Ibu Aloysia Woodwembun, Ibu Carolina Dahai, Ibu Dionisia Utami, Ibu Anastasia Sri Pushartati yang sudah kami bacakan. Langsung ini ya kelompoknya tadi sudah sudah kami sampaikan. Mari silakan digabung dengan kelompoknya masing-masing. Waktu kita 30 menit dari mulai sekarang. Peserta konferensi cabang ke-8 wanita Katolik yang didirikan kami hormati. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda pada sidang pleno keempat ini pemilihan dan penetapan pimpinan DPC. 1. Penetapan quorum. 2. Pembacaan pengesahan tata tertib pemilihan. 3. Pengenalan dan penyataan kesediaan dari para calon pimpinan. 4. Proses pemilihan. 5. Perhitungan suara. 6. Pengesahan hasil perolahan suara. 7. Penetapan pimpinan terpilih. 8. Pembacaan berita acara. Selanjutnya kami mempersilakan ketua dan tim pemilihan anggota dapat mengambil tempat samping kanan. Selanjutnya saya persilakan pimpinan sidang untuk memimpin sidang pleno keempat ini. Shalom, selamat sore buat kita semuanya. Peserta konferensi cabang Surabaya Kepura serta wanita Katolik RI yang kami hormati. Pada hari ini, Sabtu 3 Juni jam 15:16 ini, sidang pleno 4 kami nyatakan dibuka. Pengesahan para peserta konferensi 8 wanita Katolik dari DPC Surabaya yang saya hormati, berdasarkan keputusan
Jumlah utusan dari ranting yang hadir sebanyak 45. Namun ada satu ranting yang tidak hadir, maka jumlah ranting yang diutus ada 44. Untuk itu saya pastikan jumlah utusan yang hadir sesuai daftar hadir dari panitia. Panitia sudah cocok? Baik, cocok utusan ada 44 orang. Konferensi Cabang 8 Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Pegawai Cabang Pegawai RI. Rancangan tata tertib pemilihan pimpinan masa bakti tahun 2023-2026. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 Pedoman. Rancangan tata tertib ini selanjutnya disahkan sebagai tata tertib sidang pemilihan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Balai Adipura untuk menjadi pedoman bagi tim pemilihan dan seluruh peserta konferensi cabang 8 melaksanakan pemilihan pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Balai Adipura masa bakti tahun 2023-2026. Pasal 2 Dasar 1. Anggaran dasar tahun 2018. A. Bab 2 tentang asas, visi misi, sifat dan pedoman. Pasal 5 tentang asas, pasal 6 tentang visi misi, pasal 7 tentang sifat dan pedoman. B. Bab 5 tentang musyawarah, forum dan pengambilan keputusan. Pasal 11 tentang musyawarah, pasal 12 tentang forum dan pengambilan keputusan, pasal 15 tentang konferensi cabang. 2. Anggaran rumah tangga tahun 2018. A. Bab 2 tentang semangat dan sikap. D. Bab 3 tentang keanggotaan, pasal 3 tentang keanggotaan, pasal 4 tentang hak dan kewajiban anggota. C. Bab 4 tentang organisasi, pasal 8 tentang tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. D. Bab 5 tentang pelaksanaan musyawarah, pasal 6 tentang hak bicara dan hak suara, pasal 19 tentang konferensi cabang. Pasal 3 Tujuan. Pemilihan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban konferensi cabang sesuai ADART, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan Wanita Katolik RI Indonesia Dewan Pengurus Cabang Balai Adipura masa bakti tahun 2023-2026. Pasal 4 Pemilih. Pemilih adalah anggota Wanita Katolik Republik Indonesia selaku utusan yang memiliki surat mandat sah atas rantingnya. Pasal 5 Pimpinan, pendamping dan saksi. 1. Pimpinan sidang pemilihan adalah ketua tim pemilihan dibantu seorang sekretaris dan anggota tim. 2. Pendamping adalah penasihat rohani pastor, Dewan Pengurus Cabang setempat dan Presiden Dewan Pengurus Daerah. 3. Saksi adalah seorang wakil dari peserta yang ditunjuk berasal dari ranting yang berbeda dengan ranting para cabang. Bab 2 Tata cara pemilihan. Pasal 6 Proses sidang pemilihan. Acara sidang pemilihan disusun sebagai berikut. 1. Memastikan tercapainya forum. 2. Menunjuk 2 orang saksi sesuai bab 1 pasal 5 butir 3 di atas. 3. Menyampaikan laporan tahapan rekrutmen dan seleksi calon yang telah dilakukan oleh Pokja Pencalonan. 4. Memperkenalkan satu demi satu calon yang telah dinyatakan kesediaannya dan telah mengikuti tahapan seleksi. Yang kelima, menuliskan nama-nama calon pada papan pemilihan yang tersedia di hadapan peserta sidang. 6. Calon yang sudah mengikuti tahapan seleksi tetapi karena satu dan lain hal tidak
sidang pemilihan tanpa memberikan alasan, maka pencalonannya dinyatakan gugur. Pasal 7. Pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. 1. Pemilihan dilakukan secara tertulis dan rahasia. 2. Setiap putusan menerima 1 kartu suara yang dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. 3. Putusan yang menjadi calon dan membawa surat tanda berhak untuk memilih. 4. Setiap putusan maju ke depan untuk menulis pada setiap kartu suara 2 nama calon yang berbeda yang dipilih dari antara nama-nama yang tercantum di papan pemilihan, kemudian memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara. 5. Apabila dalam 1 kartu suara terdapat lebih dari 1 nama calon yang sama atau terdapat nama atau tulisan yang lain yang bukan nama calon, maka kartu suara tersebut dianggap tidak sah. Pasal 8. Hasil pemilihan. Perhitungan jumlah suara ditulis pada papan pemilihan di hadapan segenap peserta pemecah 8 organisasi. 2 nama calon dengan perolehan jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan terpilih. Dalam hal tercapainya jumlah suara sama untuk lebih dari 1 calon dalam peringkat suara terbanyak, maka perlu dilakukan pemilihan ulang khusus untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara sama sampai tercapai selisih jumlah suara di antara keduanya. Penentuan jabatan pimpinan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan berdasarkan perolehan suara. Kedua pimpinan terpilih diberi waktu untuk memantapkan hasil pemilihan didampingi penasihat rohani Dewan Pengurus Cabang setempat dan Presidium Dewan Pengurus Daerah. Pengumuman hasil pemilihan ditulis dalam format berita acara dan dibacakan di hadapan segenap peserta pembaca. Bab 4 penutup. Pasal 9 penutup. Hal-hal yang perlu tercantum dalam tata tertib ini apabila dipandang perlu dapat ditambahkan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta sidang dan atas persetujuan pimpinan sidang. Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua DPD Provinsi Papua dan juga pengurus-pengurus WK se-Provinsi Papua, terutama hari ini cabang ABP. Mau berbicara tentang visi-visi kita kayak mau ke pemilihan sahabat. Iya, ini bukan dari saya, tapi kita bekerja ini urusan Tuhan. Mau tidak mau harus mengikuti melaksanakan tugas-tugas pelayanan di gereja. Saya hanya mau mengikuti saja dengan tema melalui konferensi cabang 8 Hari Katolik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Balabai Kalipura, kita tingkatkan serta keluarga dalam pelestarian hidup. Iya, di sini kita semua belajar untuk bekerja sama, meningkatkan serta dalam pelayanan wanita-wanita Katolik untuk melayani masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan buat ibu-ibu di mana nanti yang kita akan memperhatikan penuh ibu-ibu yang di luar sana. Kita perlu kunjungan, perlu perhatian ibu-ibu yang tidak bisa bergabung seperti kita di ruangan ini. Ya, itu saja terasa kerjasama kita ke depannya, tanggung jawab. Walaupun sebentar tidak terpilih sebagai ketua, tapi kita siap untuk melaksanakan kegiatan wanita Katolik di cabang Abipura. Terima kasih. Dan Ibu semua yang hadir pada sore hari ini.
sebenarnya kemarin kami tidak usul di dalam pemilihan ini, tapi nama kami ada, sehingga visi dan misi yang kami pilih adalah kembali ya, kita punya tema berperan membudayakan pelestarian lingkungan hidup. Semoga kalau kita terpilih, kita angkat tema ini dalam 3 tahun ke depan. Terima kasih. Shalom. Selamat sore kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Rani yang sudah memberikan calon kepada saya, dan semua itu kembali kepada ibu putusan yang akan dipilih. Terus kalau saya terpilih nanti tidak muluk-muluk, saya akan melaksanakan misi saya, visi saya, mewujudkan peran PKRI cabang Balai Kadipura dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian misinya adalah mengupayakan lingkungan hidup yang sehat dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian memanfaatkan halaman rumah untuk apapun hidup. Yang ketiga adalah peduli dengan lingkungan yang bersih, misalnya membuang sampah, peduli dengan lingkungan yang bersih dalam arti di sini membuang sampah pada tempatnya, dan sekalian kita mengajarkan kepada anak kita bahwa membuang sampah hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita orang tua memberikan contoh akhirnya anak itu mengikuti yang kita lakukan. Jadi kemudian mengajarkan anak kalau makan atau minum cuci tangan. Nah, itu hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan dalam lingkup keluarga kita ini, baru kita turun ke masyarakat ini. Tidak menyebut yang kita lakukan, tapi mari ibu-ibu yang kita Balai Kadipura untuk melestarikan lingkungan kita lakukan dulu dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Dengan semangat dan kerja, primal saya mengajak kita semua selaku wanita Katolik RRI DPC Balai Kadipura untuk bersama-sama meningkatkan pelestarian lingkungan hidup mulai dari keluarga, komunitas, bahkan sampai ke lingkungan masyarakat luas. Itu saja, tidak ada panjang lebar karena saya dari semua ibu saya yang paling muda. Itu saja. Shalom. Awalnya saya tidak mau berdiri di sini. Jujur saya tidak mau berdiri di sini. Tapi ada yang menyampaikan ke saya kalau diberikan amanah tidak boleh menolak, apalagi itu amanah dari Tuhan. Terima kasih buat ranting yang sudah mengusulkan saya untuk maju kembali di periode kedua. Sebenarnya ini periode kedua buat saya, tetapi saya bersyukur, terima kasih buat kesempatan ini. Saya tidak ada janji yang muluk-muluk buat ibu sekalian. Saya hanya ingin organisasi WKRI ini jadi organisasi yang disenangi, diminati, dan dicintai oleh ibu-ibu WKRI, khususnya yang ada di cabang Balai. Kalau tidak disenangi, tidak dicintai, dan tidak diminati, program tidak akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang muluk dari saya hanya berharap organisasi WKRI khusus cabang Kepala Baik ini akan maju, sukses ke depan, dan kita boleh memberi partisipasi yang baik buat keluarga, masyarakat, dan gereja. Terima kasih.
Selamat sore, Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan memulai dengan sidang pleno ke-5. Ibu-ibu peserta konferensi cabang 8, wanita atau RI yang kami hormati. Selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan betul. Agenda pada sidang pleno ke-5 adalah yang pertama, pengesahan rumusan hasil konferensi cabang 8. Yang pertama, penetapan quorum. Kedua, pembacaan dan pengesahan hasil rumusan konferensi cabang oleh tim perumus. Tiga, pembacaan dan pengesahan keputusan-keputusan konferensi cabang oleh sekretaris panitia. 4, pembacaan berita acara. Selanjutnya kami mempersilakan ketua tim perumus dan sekretaris panitia untuk mengambil tempat bersama kami di meja persidangan ini. Baik, saya akan membacakan sidang pleno 3 yang dimulai pukul 13.30 sampai 14.30. Kemudian diskusi masing-masing kelompok sehingga menjadi sampai 14.45. Lalu dilanjutkan dengan laporan masing-masing tim, yaitu tim verifikasi 14.30. Kemudian juga laporan tim pemilihan dengan memperoleh 5 calon. Lalu selanjutnya laporan komisi program kerja. Laporan komisi program kerja menghasilkan beberapa poin penting, itu akan dijelaskan atau diuraikan secara detail pada laporan dari bidang perumusan. Kemudian laporan pengembangan dan kualitas organisasi dimulai dari pukul 14.45 sampai 15.10. Nah, program yang diusulkan juga ada beberapa, yaitu sosialisasi ADART, pertemuan bulanan di ranting, dan juga berita pelindung sangkaan dan ulang tahun BKRI. Kemudian sidang pleno keempat, yaitu pemilihan pengurus baru periode 2023-2026 mulai pukul 15 sampai selesai, dengan menghasilkan ketua dan wakil ketua. Ketua terpilih dengan suara 32 suara, yaitu Ibu Nibina Renyaan, dan wakil ketua dengan 22 suara, yaitu Ibu Rani Sahabati. Dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua, maka sidang pleno keempat, yaitu pemilihan, dianggap sudah selesai. Berita acara sidang pleno 5. Konferensi 8 tahun 2023 Wanita Katolik DPC Lembaga Baik Abiduna pada hari ini Sabtu tanggal 3 Juni 2023 bertempat di Gedung Susteran Maranatha Waena. Dalam sidang pleno 4 dalam sidang pleno 5 konferensi cabang 8 Wanita Katolik RI DPC Lembaga Baik Abiduna telah dilaksanakan pengesahan hasil konferensi 8 Dewan Pengurus Cabang Lembaga Baik Abiduna sebagai berikut. 1. Pembacaan rumusan hasil konferensi 8 oleh tim perumus dan pengesahan rumusan hasil konferensi 8. 2. Pembacaan keputusan hasil konferensi 8 oleh sekretaris konferensi dan pengesahan keputusan hasil konferensi 8 sebagai berikut. A. Eskep garis datar 1 garis miring 003 konferensi garis miring 8 garis miring DPC Lembaga Baik Abiduna
6/2023 tentang keabsahan konfercap, tata tertib konfercap, dan jadwal acara. B. Eskep garis datar 1/004 konfercap /8 DPC Kepala Baik Habibullah /6/2023 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban BPC Kepala Baik Habibullah. C. Eskep garis datar 1/005 konfercap /8 DPC Kepala Baik Habibullah /6/2023 tentang program kerja DPC Kepala Baik Habibullah masa bakti 2023-2026. B. Eskep garis datar 1/006 konfercap /8 DPC Kepala Baik Habibullah /6/2023 tentang pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi wanita Katolik DPC Kepala Baik Habibullah masa bakti 2023-2026. E. Eskep garis datar 1/007 konfercap /8 DPC Kepala Baik Habibullah /6/2023 tentang penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pimpinan wanita Katolik RI DPC Kepala Baik Habibullah masa bakti 2023-2026. F. Eskep garis datar 1/008 konfercap /8 DPC Kepala Baik Habibullah /6/2023 tentang peran wanita Katolik RI dalam menyiapkan kader wanita Katolik RI DPC Kepala Baik Habibullah masa bakti 2023-2026. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno 4 dalam konfercap 8 wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik Habibullah. Waina 3 Juni 2023. Konfercap 8 wanita Katolik RI DPC Kepala Baik Habibullah sidang pleno 5. Ketua Ibu Grace Patuka, Sekretaris Junisia PPK. Demikian telah dibacakan berita acara sidang pleno 5 oleh Sekretaris tentang pengesahan hasil konfercap 8. Maka sidang pleno kelima kami nyatakan ditutup. Satu, Litina Benyaan. 2, Lani Laurencia Samagati. Keduanya adalah pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Habibullah masa bakti 2003-2026. Selanjutnya disebut pihak kedua. Sesuai berita acara pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Habibullah pada sidang pleno 4 dalam konferensi cabang ke-8, maka pihak ke-1 menyerahkan seluruh dokumen dan arsip organisasi sejak berdirinya sampai dengan berakhirnya masa bakti kepada pihak kedua. Pihak kedua menerima seluruh dokumen dan arsip organisasi sejak berdirinya sampai berakhirnya masa bakti pihak ke-1. Dengan demikian, mulai saat penandatangan naskah serah terima ini, segala tugas dan tanggung jawab organisasi beralih dari pihak ke-1 kepada pihak kedua. Naskah serah terima ini dibuat dalam rangka 3 dan ditandatangani di Waina 3
3 Juni 2023 yang menyerahkan 1. Litvina Denyaan, 2. Yosina Mukigel. Yang menerima Litvina Denyaan, 2. Lani Laurencia Sahabat. Yang menjadi saksi Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Jayapura Provinsi Papua, Veronica Urip Indiastuti Matubox. Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abipura. Berita acara, naskah serah terima kekayaan pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abipura. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, bertempat di Aula Susteran Maranatha Waena di hadapan para peserta konferensi cabang ke-8 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abipura disaksikan oleh Veronica Urip Indiastuti Matubox, Ketua Presidium DPD Jayapura Provinsi Papua. Dilaksanakan serah terima kekayaan Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abipura dari nama Litvina Denyaan, jabatan akhir Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abipura masa bakti 2019-2023 selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 kepada nama Litvina Denyaan, jabatan Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Gembala Baik Abipura masa bakti 2023-2026 selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kekayaan terdiri atas A. Keuangan organisasi sesuai isi berita acara pemeriksaan keuangan. B. Barang tidak bergerak sesuai daftar inventaris berupa pandel, stempel organisasi, buku administrasi keuangan, ruang sekretariat. Berita acara pemeriksaan keuangan dan daftar inventaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah serah terima ini. Setelah naskah serah terima ini ditandatangani, maka segala tanggung jawab keuangan dan harta kekayaan organisasi sepenuhnya beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Yang menerima Litvina Denyaan, yang menyerahkan Litvina Denyaan disaksikan oleh Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Jayapura Provinsi Papua, Veronica Urip Indiastuti Matubox.
pertanyaan beserta Ibu Rani Sahabati berdasarkan hasil konferensi cabang ke-8 Wanita Katolik RI. Dewan Pengurus Cabang Abedura bahwa Ibu Litwina dengan Ibu Rani Sahabati terpilih sebagai ketua dan wakil ketua pada masa bakti 2023 sampai dengan 2026. Itu sebagai bekal untuk menjalankan organisasi kita ke depan, saya akan memberikan sejumlah langkah ini untuk menjadi bahan yang harus dikerjakan sesuai dengan program yang tadi sudah dibahas di dalam konferensi ini. Semoga yang berdua dapat melaksanakan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati yang berdua. Pastor Paroki Baik sebagai penasihat kami, yang kami hormati Ibu Ketua Presidium, anggota Presidium 1 dan jajarannya, yang kami hormati dan kami kasihi Ibu Dewan Pengurus Cabang Kepala Baik dan Ibu Ketua Ranting dan Pengurus Ranting. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kebaikannya maka kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan boleh melaksanakan konferensi ke-8 dari pagi sampai pada malam hari. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki sebagai penasehat rohani yang sudah mendukung kami sebagai pengurus dan pengurus cabang dan pengurus ranting PKRI cabang Kepala Baik Abedura sampai pada pelaksanaan konferensi sebagai rapat paripurna masa bakti 2019, 2022 dan dari 2023. Kami menyampaikan pula terima kasih kepada Ibu Ketua Presidium dan Ibu anggota Presidium 1 dan jajarannya yang sudah membina dan membimbing kami selama masa bakti 2019 sampai 2022 dan sekarang terpilih kembali. Kami juga menyampaikan
Terima kasih kepada banyak dan apresiasi kepada kedua panitia Bokerja dan semua pengurus panitia yang sudah bekerja keras sehingga panitia boleh melaksanakan pekerja pendalaman pada hari ini. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan yang Maha Baik. Semoga Tuhan yang Maha Baik selalu memberkati dan melindungi ibu sekalian. Akhir kata, apa yang kami lakukan selama 2019 sampai dengan 2022 dan 2023 itu semua karena ibu semua dengan kebaikan untuk mendukung kami sebagai pimpinan Dewan Pengurus Cabang. Dan kami mohon untuk kepengurusan yang baru ini mungkin kita lebih aktif lagi untuk ranting yang selama ini tidak aktif. Mari kita sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, membawa Injil keluar dari gereja. Tidak ada kata-kata yang bisa saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih dan semoga ke depan apa yang kita laksanakan di hari-hari yang lalu menjadi pengalaman untuk kita ke periode yang akan datang selama 3 tahun ke depan. Semoga lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Yang saya hormati Ketua Presidium DPD dan anggota semuanya, dan juga ibu-ibu sekalian dan secara khusus ya pengurus yang terpilih. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi itu bilang. Saya yakin juga kalian juga Ibu Dina dan juga Ibu Lani untuk menjadi pengurus ini. Tapi Yesuslah melalui ibu-ibu sekalian memilih kalian berdua untuk menjadi pengurus yang baru untuk periode 2023-2026. Yesus yang memilih, yang memutus untuk berbuah. Jangan takut, jangan. Pastilah akan berbuah yang lebih baik lagi. Amin. Dalam kepengurusan Komisi Pastoral, BKRI berada dalam Komisi Kerasulan Awam bersama yang kalau di Jayapura ini pemuda, kemudian apa lagi? Regio di liturgi. Nah, ada beberapa yang berkaitan dengan organisasi masyarakat dan politik, gerakan-gerakan awam. Nah, gerakan awam yang dari ibu-ibu ini diharapkan terus-menerus berupaya untuk bisa menjadikan kehidupan yang lebih bernilai. Seperti yang dalam awal tadi saya katakan bahwa para wanita itu mempunyai banyak talenta, mempunyai banyak peran, banyak sekali kemampuan-kemampuan yang ada, bisa menjatuhkan hancur, bisa juga untuk membuat yang lebih baik.
Nah, maka diharapkan untuk ke depan untuk lebih baik lagi, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ada, dan sekaligus supaya semua wanita itu semakin berkualitas. Kualitas dalam banyak hal, baik dalam hal kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, maupun juga kualitas dalam hidup menggereja, dalam iman. Nah, ini harus terus-menerus diupayakan supaya semakin hari semakin lebih baik. Dan tentunya kerjasama dengan yang lain diharapkan untuk selalu dibuat seperti dalam visi dan misi Uskupan Jayapura adalah gereja yang mandiri dan juga yang misioner. Misioner yang mandiri, dan kemandirian ini ada terus-menerus dalam organisasi ini, dan diajak untuk bermisi, bermisioner. Bermisioner artinya berbagi. Kalau tadi dikatakan bahwa yang selama ini kurang berbagi, bermisioner, nah maka ke depan diajak untuk bermisioner. Karena itu adalah ciri khas gereja. Gereja adalah berbagi, bermisi. Selain untuk membenahi diri, untuk semakin mandiri, tetapi dalam hal yang bersamaan juga untuk senantiasa berbagi. Saya tidak percaya bahwa semuanya akan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan bisa membuahkan buah-buah yang banyak, yang baik, yang semakin bernilai, untuk tentunya mengarah pada suatu kesejahteraan hidup jasmani maupun rohani bagi semua pihak. Sampai begitu, tadi Pak Paslah tadi sudah banyak bicara dalam pertemuan sidang demi sidang. Itu saja, terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dalam hidup menggereja, dalam banyak hal, dan ke depan kerjasama itu terus ditingkatkan sehingga semakin bertumbuh dan berkembang dan semakin berbuah. Luar biasa bahwa kita bisa bertahan di tempat ini dari pagi hingga malam hari ini. Saya lihat semua bangku-bangku masih terisi. Itu artinya semangat ibu-ibu yang luar biasa. Kecintaan ibu-ibu terhadap WKRI tidak disangsikan lagi, dan itu menjadi satu penyemangat kita untuk tetap berkarya mengembangkan organisasi ini. Perlu kita pahami bahwa ketika tadi kita melaksanakan pemilihan, tidak ada hal-hal yang mengintervensi ibu-ibu untuk memilih siapa. Ibu-ibu semua mempunyai kebebasan di dalam memilih. Oleh karena itu, ketika yang terpilih Ibu Litvina Ninyaan dan Ibu Lani Sahabatnya, itu sungguhnya seperti apa yang tadi Pak sampaikan, bukan kebetulan, tapi ini pekerjaan dari karya ilahi. Mengingat kita tahu bahwa khususnya Ibu Litvina pada periode yang lalu 2019 sampai 2022 begitu banyak ide-ide sebetulnya, tetapi terjedah oleh COVID sehingga program-program yang sudah direncanakan pada Konferensi ke-7 lalu terpaksa tidak semua bisa terlaksana. Oleh karena itu Tuhan berikan kesempatan lagi 3 tahun ke depan untuk mewujudkan program-program yang bagus untuk mengembangkan wanita Katolik RI Dewan Pengurus
cabang Gembala Baik Abipura. Jadi hal ini terjadi merupakan karya ilahi sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika hasil yang kita lihat bersama, ya, tidak ada ibu-ibu yang merasa apakah itu kecewa, apakah itu ya sudah mungkin marah, tidak ada, semua dengan sukacita. Itu artinya memang sungguh-sungguh hal ini terjadi karena tuntunan Tuhan. Pater dan ibu-ibu yang saya kasihi, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk kepengurusan 2023-2026 pengurus Wanita Katolik RI cabang Abipura ini diberi waktu 3 bulan untuk melengkapi kepengurusan. Dan saya pesan bahwa ketika nanti melatih pengurus DPC, saya harap pengurus ranting juga dilatih, sehingga dalam masa-masa paling akhir ya 3 bulan itu disiapkan pengurus ranting. Mengingat masa kerja cabang dan ranting sama selama 3 tahun, sehingga mempermudah kita di dalam melaksanakan program itu. Oleh karena itu, pada saat pelantikan nanti, tentunya ketua dan wakil ketua terpilih bagaimana caranya untuk mengatur ranting-ranting yang ada di bawah kewenangan dari DPC Gembala Baik Abipura. Sejumlah catatan yang tadi sudah dibahas, tentu ini menjadi PR besar yang harus dikerjakan. Oleh karena itu butuh adanya kerjasama, butuh adanya komunikasi dan koordinasi sehingga semuanya bisa berjalan. Ibu-ibu yang saya kasihi, tidak harus bahwa pimpinan itu selalu mempunyai ide-ide, ya. Sebagai pimpinan juga pastinya tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu penting juga bahwa ide-ide, masukan-masukan dari pengurus yang lain, dari ranting misalnya, ataukah dari pengurus-pengurus di DPC. Nah ini penting, ya, sehingga kita bisa saling mengingatkan, saling berbagi. Nah kalau berjalan seperti itu, maka tentunya kita akan merasa nyaman untuk menggerakkan organisasi kita. Di tingkat DPD pun demikian. Saya sangat terbuka sekali untuk ibu-ibu yang lain untuk memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya berpesan agar mari kita bergandengan tangan untuk mengerjakan program yang sudah dibahas bersama. Tidak ada yang namanya program itu dilaksanakan oleh pengurus sendiri, tapi oleh semua kita, khususnya untuk cabang Gembala Baik Abipura. Sehingga pada 3 tahun ke depan program-program itu bisa dilaporkan dan terrealisasi dengan baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk pengurus yang lama, Ibu Litwina Renjaan beserta Ibu Yosina Bugega dan seluruh pengurus yang ada yang sudah melewati masa baktinya 2019 sampai 2022-2023, dan selamat bekerja untuk Ibu Litwina Renjaan beserta Ibu Lani Sahabati beserta pengurus yang nantinya akan ditentukan oleh kedua ibu terpilih. Mengingat sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang adalah jabatan-jabatan teknis. Minta maaf saya katakan jabatan teknis walaupun kita tidak digaji, ya, tapi kita sudah janji di hadapan Tuhan bahwa kita harus melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, jabatan teknis maka dibutuhkan orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Jangan orang yang bukan atau tidak punya kemampuan untuk mengelola keuangan dipaksakan untuk menjadi bendahara.
jangan, ini akan memberatkan orang atau memberatkan yang bersangkutan dan juga akan mempersulit jalannya organisasi. Demikian pula dengan sekretaris, kalau tidak mempunyai kemampuan di bagian administrasi, jangan dipaksakan. Juga untuk bidang-bidang. Nah, ketika bagian-bagian ini dipilih orang-orang yang memang sesuai dengan jabatan-jabatan teknisnya itu, maka dengan sendirinya Ibu Ketua dan Wakil Ketua tidak akan sulit untuk menjalankan organisasi. Ucapan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam melaksanakan Konpercap yang ke-8 ini dari pagi hingga malam dan semuanya berjalan dengan lancar. Begitu pada malam hari ini Konpercap ke-8 Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Habibpura Waena 3 Juni 2023 secara resmi saya tutup.